Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada dalam program Tabura Injil Klasis Yapin Selatan untuk kita senantiasa mendengarkan firman kebenaran. Karena itu, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kembali di hari ini, kami ada dalam persekutuan untuk memahami firman kebenaran Tuhan. Lewat program Tabura Injil Klasis Yapin Selatan. Untuk itu ya Bapa ya Tuhan kami, sebelum kami membaca mendengarkan sabda firman kebenaran, kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, yang diam di dalam hati kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang percaya beriman kepada Engkau ya Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, memberikan kami hikmat pengertian tentang apa kata firman, apa yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu, apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai bentuk tanggung jawab iman kami kepada Engkau ya Bapa ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Kami siap untuk membaca mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan memahami bersama, mendengarkan bersama dari bagian firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat, Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6 dalam perikop pembacaan hari perhentian yang disediakan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan ayatnya yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sekali lagi, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan firman kebenaran di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Ibrani pasal 4 ayat 6, maka yang menjadi tema perenungan bagi kita di hari ini, taat pada Yesus sampai kedatangannya. Taat pada Yesus sampai kedatangannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagai manusia yang sudah diciptakan, yang ada di tengah-tengah dunia ini, manusia diberikan kehendak bebas untuk melakukan segala hal di dalam kehidupan mereka. Dan kehendak bebas yang sudah diberikan kepada manusia, kadangkala kehendak bebas itu disalahgunakan di dalam kehidupan. Untuk ikut maunya sendiri, ikut apa keinginan sendiri, tanpa mengikuti keinginan Tuhan di dalam kehidupan, tanpa mendasari segala sesuatu dalam keinginan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tentunya akan menggantungkan hidup pada pengharapan akan kasih dan kuasa serta kebaikan dan berkat Tuhan. Oleh karena itulah maka apapun yang terjadi dan berlaku dalam kehidupan orang percaya akan dijalani dengan penuh syukur kepada Tuhan. Akan dihadapi, dilakukan dengan penuh syukur, dengan kerendahan, dengan ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang harus dikerjakan, itulah yang harus dilakukan sebagai umat yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, adalah suatu kepastian bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali seperti janjinya untuk menjadi hakim yang adil bagi dunia ini. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Dia akan datang kembali sebagai hakim bagi dunia ini, yang akan menghakimi umat manusia ciptaannya.
Dan sebagai orang yang percaya, ada keyakinan iman di dalam kehidupan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus kapanpun itu terjadi, haruslah siap menghadapinya. Dan sebab itu kita harus terus menjadi umat yang taat pada Yesus sampai kedatangan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab sekali lagi janji Tuhan itu bagi kita ya dan amin. Dan karena itu sebagai orang-orang yang percaya, kita harus siap sedia dalam ketaatan kesetiaan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, ada tanggung jawab, ada yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya janji itu kita bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita harus menerima janji Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangan sampai kita mengaku sebagai orang yang percaya, tetapi dalam kehidupan kita ternyata kita tidak menerima janji kedatangan Tuhan itu dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan kita di saat ini mencatat dalam Ibrani 4 ayat 6 ini, bahwa semuanya sudah jelas tentang hari perhentian, di mana di sana yang tidak taat pada Yesus akan binasa, tetapi bagi yang taat akan diselamatkan. Sekali lagi dijelaskan, disampaikan bahwa setiap orang yang taat akan diselamatkan, tetapi yang tidak taat akan binasa. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, ketaatan itu membutuhkan hati yang rela dalam kehendak Tuhan untuk membentuk kepribadian dan hidup seseorang yang dipimpin oleh kuasa dan kasih Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hanya mengikuti kehendak hati, selalu akan menjadi puas, tetapi belum tentu berujung pada keselamatan. Tetapi ketaatan pada kehendak Tuhan akan membuat kita beroleh selamat darinya. Dalam syukur menerima segala hal yang terjadi dan berlaku pada kita, sebab semuanya itu akan menjadikan kita bertambah kuat untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus sampai Dia datang kedua kali. Dan karena itu sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang diselamat karena ketaatan kesetiaan kita. Dan karena itu tanggung jawab iman kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam ketaatan. Apalagi kita akan mulai masuk pada perayaan minggu-minggu Advent, minggu yang akan datang 27 nanti. Kita mulai memasuki minggu Advent yang pertama, minggu penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita jadikan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang taat kepada kehendak Tuhan, supaya anugerah keselamatan, supaya kita menjadi bagian dari karya selamat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus untuk firman kebenaran bagi kami, yang boleh membaharui mengingatkan kami supaya kami taat pada Engkau ya Allah ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus sampai kedatangan-Mu ya Yesus Kristus kedua kali dalam kehidupan. Itulah yang harus kami nyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, Roh Kudus-Mu membaharui kami, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami, mengarahkan langkah kehidupan kami. Jika kami tidak taat, Tuhan ingatkan kami, supaya kami kembali taat, supaya kami ikut apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, bukan ikut apa maunya kami, kehendak kami. Supaya kami menjadi bagian dari karya selamat Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kami. Ketika di minggu yang akan datang, hari Minggu tanggal 27 kami akan memasuki minggu Advent yang pertama. Masa penantian akan kedatangan Tuhan. Kiranya lewat firman kebenaran mengajarkan kami, membaharui kehidupan kami untuk bagaimana kami mempersiapkan diri kami
dalam menyambut kedatangan Tuhan lewat cara hidup kami, lewat ketaatan kesetiaan kami kepada Engkau dalam jalan yang Tuhan kehendaki, supaya berkat kasih karunia keselamatan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Baharulah iman percaya kami Tuhan, tuntunlah kehidupan kami, jadikanlah kehidupan kami sebagai alat kesaksian-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai macam tantangan, pergumulan, cobaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa Tuhan kami, ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Demikianlah program Tabur Injil kita di hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.